50% pegawai saya pulangkan. Pulang itu dalam arti kata secara halus, yaitu ya saya PHK. Tetap berdoa sama Tuhan, terus tetap percaya, rest lah yang pasti. Panik. Terus ingat, oh iya, saya ini punya Tuhan. Baru Tuhan bilang, tenang. Amin. Terus dia kasih hikmat. Ya. Ini pakaian hikmat. Saya sempat mengalami sesuatu dalam pekerjaan saya. Saya kehilangan pegawai saya. Yang paling dikhawatirkan adalah kalau pekerjaan kita sepi dan kita punya pegawai, kita nggak bisa gaji. Semua bisnis turun ya. Setiap hari malah pekerjaan saya banyak. Tuhan memberkati saya pada waktu kondisi COVID. Jangan kau terselami oleh setiap hati kami. Namun satu aku percaya, ada rencana yang indah. Tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku. Arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera. Dengan padamu ingin ku selalu bersama, rasakan keindahan arti kehadiran-Mu. Wah, sudah jam segini kok tamunya belum datang ya? Biasa, anak muda. Padahal kan tidak macet ini kayak gini. Iya. Jalan-jalan sepi sekali. Tapi dia sibuk kerja. Ya justru Oh, iya. situasi COVID-19 ini itu jobnya itu tambah banyak, tambah ramai. Berkati. Dari kemarin mau diundang, nggak bisa terus. Karena kebanyakan job. Makasih Bu. Tapi itu bukti bahwa Tuhan memberkati dia, Tuhan memelihara dia. Kita tunggu dia datang lagi. Tamu kali ini spesial. Dia akan sharing banyak bagaimana Tuhan menyertai, menolong melewati COVID-19 ini. Wow, dahsyat. Haleluya. Shalom. Shalom. Welcome. Welcome. Bawa berkat. Eh. Sorry, nggak boleh. Saya ini teaser dulu dong. Loh, Oke. kebersihan. Kita ngikuti aturan pemerintah. Di sini steril kok. Sebelum masuk di tempat ini, kita pasti steril, pakai sanitizer, pakai masker. Oke. Oh, Ada berkat bawa. dari salah satu jemaat. Oh ya? Wow, thank you. Enak banget. Donat, delicious donuts. Thank you ya yang sudah kirim. Tuhan Yesus memberkati berlimpah-limpah. Yang mau order silakan langsung ke orangnya. Ya. Oke. Pak Rifa, apa kabar? Silakan duduk. Oke, baru misalkan duduk dari tadi udah Iya. nungguin. Terus sudah sanitizer kan? Nah, apa kabar nih? Baik. Baik, puji Tuhan ya. Hari ini kan lagi COVID-19 nih. Betul. Tapi saya dengar berkat Tuhan semakin melimpah. Ya, puji Tuhan. Banyak kemurahan Tuhan terjadi ya. Anjuran pemerintah kita harus di rumah, tapi di dalam kerjaan saya malah saya di luar rumah karena saya kerjanya jasa. Jasa. Iya, betul. Dan Tuhan banyak memberikan pekerjaan ya yang Ya, puji Tuhan. wow, dasar ya. Oke, mau ngopi apa teh?
kopi. Kopi ya? Iya. Oke, siap. Sembari Pas saya bikin jamnya kopi. kalau mau ngopi. Oke, sembari saya buatkan kopi, kita nyanyi Puji Tuhan, nanti ditemani dengan Delicious Donuts ini. Oke, kita nyanyi dulu ya. Kenyataanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu Tuhan. Penyertaanmu sempurna, rancanganmu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiranmu. Ini dari awal lagunya enak banget. Jalan Tuhan tersalah. Terima kasih Tuhan. Jalanmu tak terselami oleh setiap hati kami, namun satu hal ku percaya, ada rencana yang indah, tiada terduga kasih-Mu, heran dan besar bagiku, arti kehadiran-Mu selalu nyata di dalam hidupku. Penyertaan-Mu sempurna, rancangan-Mu penuh damai, aman dan sejahtera, walau di tengah badai. Inginku selalu bersama, rasakan keindahan hati kehadiran-Mu. Oke, ini silakan kopinya. Sebelum kita mulai, kita tos dulu yuk. Kita tos dulu bareng-bareng, tanda kita mulai program ngopi bareng hari ini bersama Dave dan Mas Yusuf. Seruput kopinya. Ya, saudara-saudara, kembali lagi dalam program ngopi bareng Dave dan Mas Yusuf. Hari ini kita sharing-sharing live ya, sharing-sharing kehidupan di tengah COVID-19 yang sedang terjadi, menimpa begitu banyak orang, begitu banyak bangsa, begitu banyak negara. Tapi kita melihat pemeliharaan Tuhan sempurna, khususnya bagi mereka yang percaya dikasihi oleh Tuhan Yesus, mereka yang bertumbuh dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Setelah beberapa episode sebelumnya, kita juga mendatangkan tamu-tamu yang spesial dan mereka menyaksikan bahwa di semua aspek ya, baik dalam pekerjaan, baik dalam keuangan, keluarga, itu mereka mengalami bahwa Tuhan itu bekerja luar biasa, justru menolong, memberkati. Dan tamu spesial kita adalah Pak Rifa, seorang pengusaha, seorang anak Tuhan, juga melayani Tuhan. Kita mau dengar cerita-cerita tentang Pak Rifa ketika bagaimana menjalani kehidupan ketika 2 bulan kurang lebih ya. 2 bulan ini wabah COVID menimpa Indonesia, khususnya Surabaya. Yuk, satu lagi. Setelah itu kita akan mendengar cerita dari Pak Rifa. Segala kebaikan-Mu, segenap hatiku menyembah-Mu Yesus. Ku bersyukur
segala kebaikan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu Yesus, ku bersyukur padamu selamanya. Selamanya. Gimana Pak Rifan, sehat? Sehat, luar Puji biasa. Tuhan ya. Wah, semua. Gimana, apa nih yang mau diceritakan? Covid kan kurang lebih 2 bulan lalu ya. 2 bulan lalu betul. terjadi, dan tentunya kan kita ada rasa khawatir, rasa takut ya bisa menimpa kita. Nah, Pak Rifan sendiri pengalamannya bagaimana? Sebelum Covid ini terjadi, apa yang ditakutkan, apa yang dikhawatirkan? Monggo diceritakan. Monggo. Sebelumnya saya mau mengucap syukur saya diberi kesempatan di tempat ini untuk bersaksi. Sip. Saya Untuk mau ngopi. ya untuk ngopi juga. Atau depan aja enggak apa-apa. Saya mau menceritakan gimana kebaikan Tuhan dalam kehidupan saya. Saya mau menceritakan sebelumnya, sebelum terjadi Covid, saya sempat mengalami sesuatu dalam pekerjaan saya. Yaitu saya kehilangan pegawai saya. Pegawai saya sempat sakit. Oh iya. Ya, dia kena sakit, jadi karena suatu hal dia harus berhenti kerja. Nah, 1 bulan sebelum Covid, jadi karena pekerjaan saya pekerjaan jasa, saya tetap harus bekerja. Akhirnya saya turun sendiri ke lapangan, sambil saya berdoa supaya saya dapat menggantinya untuk teknisi saya. Jadi selama hampir 1 bulan saya menjalani pekerjaan saya dengan pontang-panting lumayan, karena Harus turun tangan sendiri. juga, ya. Ya puji Tuhan, saya pasang iklan di OLX, di depan kantor juga saya pasang. Jadi pegawai Iya. gitu ya. Nah. Tapi ternyata sebelum terjadi Covid, orang mau cari pekerjaan ternyata susah. Ya betul ya. Nah, jadi saya tetap berdoa, saya tetap bersyukur. Akhirnya saya pasang iklan di salah satu gereja. Oke, saya tunggu mungkin 1 minggu ada yang lamar. Oh, oke. Iya, ada yang lamar. Janji untuk hari Senin interview sama saya. Tapi saya tunggu pada waktu hari Senin. Bisa nggak Pak? Jam 10 pagi saya interview. Dia bilang bisa. Oke, saya tunggu. Ternyata dia nggak datang orang yang mau saya interview. Puji Tuhan. Oke, saya tetap menjalani pekerjaan saya dengan sukacita. Akhirnya minggu depannya lagi ada lagi yang WA saya untuk mau bekerja. Yang luar biasanya, yang mau interview, yang menghubungi saya bukan orang yang mau kerja, tapi ini salah satu pegawai gereja. Kebetulan dia kerja di kantinnya gereja. Oke. Nah, dia telepon saya, Pak, ini ada saudara saya yang mau kerja. Bisa nggak Pak ya? Soalnya butuh sekali dia kerja. Oh gitu ya Pak ya. Dia latar belakangnya apa? Gini saya ceritakan. Oke. Terus ya udah Pak, bisa nggak kalau minggu depan Senin dia ketemu saya? Oke, coba saya WA dulu orangnya. Kebetulan yang mau kerja sama saya waktu itu posisinya dia masih di Medan. Oh, iya. Jadi pegawai yang sekarang saya dapat ini orang Medan ternyata. orang Medan. Iya. Beda. Oke. Hari Senin itu dia datang untuk wawancara sama saya. Pada waktu dia datang sama saudaranya yang orang gereja itu. Oke, saya interview dan saya masih ragu ya untuk terima dia karena dia kan kerja dari luar kota juga kan. Baru juga di Surabaya. Baru juga di Surabaya, dia malam itu datang jadi besoknya interview sama saya. Oh, langsung. Oke, habis itu
Saya masih ragu dan malamnya itu saudaranya WA saya, Pak, tolong kalau bisa saudara saya ini dibantu karena dia membutuhkan pekerjaan seperti itu. Gitu ya Pak. Oke, saya pertimbangkan. Kalau gitu besok dia datang ketemu saya. Akhirnya dia datang. Ya saya terima dia kerja. Ya puji Tuhan, sampai sekarang dia sudah jadi pegawai tetap saya. Itu sama-sama dia orangnya baik Orang baik, dalam pekerjaannya rajin ya. Dia cinta Tuhan. Wow. Jadi kalau hari Minggu dia juga bekerja sebagai cleaning service di gereja. Oh, oke. Jadi artinya ketika situasi kayak gini, Pak Rifa ini membutuhkan tenaga kerja karena sebelum COVID saya punya satu teknisi tapi dia sakit, jadi nggak bisa kerja. Tidak bisa kerja lagi. Selama ini Pak Rifa pontang-panting yang mengerjakan bukan banyak orang gitu ya, terbatas, orang yang terbatas. Betul. Tapi Tuhan kirimkan yang dari jauh, yang ternyata orang yang punya kerja bagus. Iya. Nah, tapi dengan COVID ini sendiri itu berdampak nggak ya secara sebelumnya bagaimana rame job gitu dengan yang sekarang setelah COVID itu berdampak nggak ya? Apalagi kan biasanya kan suka ke rumah-rumah. Iya, betul sekali. Orang pasti takut gimana nih. Nah, Pak Rifa mau cerita nggak seperti Saya itu? mau ceritakan gimana Tuhan memberkati saya pada waktu kondisi COVID ini. Ya. Yang dimana orang-orang harus bekerja di rumah, tapi setiap hari malah pekerjaan saya banyak. Wow, that's it. Ceritanya seperti apa? Ceritanya begini. Jadi saya memang tiap hari, tiap malam saya berdoa supaya Tuhan gimana dalam kondisi seperti ini, saya maunya tiap hari saya ada pekerjaan. Iya. Itu memang harapan semua orang ya, betul ya. Nah, tapi saya punya iman di waktu resesi seperti ini, kita yang percaya, kita yang hidup dalam anugerah, kita bukan resesi tapi kita resepsi. Yes, amin. Bukan resesi tapi resepsi. Nah, dengan makan-makan pesta. Ya dengan iman saya seperti itu. Pada waktu hari pertama yang pegawai itu kerja, hari pertama belum ada kerjaan. Oh. Ya, hari pertama belum ada kerjaan. Tapi ya pada waktu COVID bulan pertama, itu kan saya baru terima dia kerja pada waktu COVID bulan pertama. Di hari minggu keduanya, setiap hari pekerjaan saya full. Wah. Jadi anjuran pemerintah kita harus di rumah, malah saya datang ke rumahnya orang. Tapi tetap kita datang ke rumahnya orang, kita ngikutin anjuran pemerintah, kita harus pakai masker, kita harus safe ya, kita pakai hand sanitizer seperti itu. Jadi orang itu udah takut ya, misalnya ini ada orang ada teknisi. Boleh tahu bekerja di bidang apa sih Pak Rifa ini? Siapa tahu mungkin ada penonton yang butuh kan, lumayan gitu. Wah, promosi ini ya. Di bidang apa Pak Rifa? Saya bekerja dalam bidang jasa, yaitu filter air. Oh, filter air. Nah, teman-teman kalau butuh bisa hubungi komen di bawah. Ini adalah jemaat di GCC Surabaya. Kita saling support satu dengan yang lain. Oke, di filter air, dan ternyata orang itu tidak takut ya, karena kan dia harus didatangi orang ini. Tapi ya. Mungkin, tapi saya percaya itu karena kasih karunia Tuhan sih ya. Betul. Karena kasih karunia Tuhan. Tidak mungkin kalau misalnya apalagi pekerjaan kayak gini kan saingannya banyak nggak ya Pak Rifa? Saingannya lumayan banyak. Saingannya lumayan banyak. Tetapi orang-orang yang dalam kasih karunia itu pasti dibedakan sama Tuhan, dan dia bisa justru dalam keadaan resesi bisa nikmati resepsi. Kayak sekarang kita resepsi dengan donat. Ini enak banget loh donat. Oke, sampai nyanyi, kita boleh makan, kita minum. Silakan kopinya Pak Rifa, nikmati. Silakan juga dengan donatnya. Amin. Dekat di hatimu. Saat ku berpaling, temukan cintamu. Saat kau berada
dekat di hatiku. Ajakku berdiam dekat di hatimu. Masih dalam program Ngopi Bareng Kim dan Mas Yo hari ini dengan tamu spesial kita, Pak Rifa. Nah, sebenarnya Pak Rifa, apa sih yang paling ditakutkan dengan COVID ini? Bagi Pak Rifa sendiri itu apa sih yang paling dikhawatirkan sebenarnya? Yang paling dikhawatirkan adalah kalau pekerjaan kita sepi dan kita punya pegawai, kita nggak bisa gaji. Oh, Ya. jadi sebagai seorang kayak pemilik perusahaan gitu bertanggung jawab Ya, betul. kepada karyawan yang sudah Ya. tidak. Wah, itu tantangan yang sangat serius itu ya. Itu tantangan sangat berat. Tantangan yang sangat berat sebagai seorang pemimpin. Iya. Jadi ternyata tidak, Mas Yo, ternyata ya yang kita pikir bos-bos di sana pikirnya mereka sudah enjoy, punya banyak uang, punya banyak aset gitu ya. Tapi ternyata situasi COVID ini itu justru mereka dalam pergumulan yang sangat berat ya. Dalam pergumulan sangat berat karena kenapa? Karena mereka bukan cuma menghidupi dirinya sendiri, tapi menghidupi karyawan-karyawan yang bekerja bersama-sama dengan dia. Istilahnya cuma mau bertahan aja kan bisa. Iya. Kondisi seperti ini kan kayaknya sulit juga. Betul. Tapi kalau bukan karena anugerah Tuhan pasti nggak bisa. Iya. Jadi betul-betul cuma butuh pertolongan Tuhan ya kan? Betul. Karena tanggung jawab kepada karyawan, sedangkan perusahaan ini harus tetap tidak boleh jalan kan. Betul. Apalagi yang pabriknya yang besar-besar tidak boleh kumpul rame-rame. Nah, Pak Rifa ketika menghadapi fakta seperti itu, apa yang Pak Rifa lakukan gitu loh supaya tetap bisa fight dan juga bisa memenuhi tanggung jawab sebagai seorang pemimpin. Oke, dalam kondisi seperti ini yang harus kita takuti sebenarnya satu, yaitu Tuhan. Jadi yang kita hormati adalah Tuhan. Kita harus tetap percaya bahwa apapun yang kita kerjakan pasti Tuhan buat berhasil. Jadi kalau kita sebagai pemimpin, kalau Tuhan percayakan kita satu usaha, yaitu kita harus minta hikmat sama Tuhan. Gimana caranya mengelola perusahaan itu. Nah, kalau kita bekerja dengan baik, saya percaya Tuhan pasti campur tangan dalam setiap usaha kita. Jadi bukan usaha kita, tapi Bapa yang turut campur tangan seperti itu. Jadi ketika menjalaninya ini yang Pak Rifa lakukan secara pribadi adalah meminta tuntunan Tuhan, Ya. meminta hikmat sama Tuhan supaya ketika dalam mengerjakan itu Tuhan yang menuntun, memimpin sehingga semua bisa berjalan dengan baik. Ya. Tapi maksudnya gini, sebelumnya kan tentunya kan harus promosi gitu kan Ya. ya. Itu apakah promosi justru COVID justru semakin gencar atau bagaimana Pak Rifan? Dan dulu saya kalau promosi saya nyala sendiri ke perusahaan-perusahaan. Oke. Kalau kondisi seperti sekarang kan nggak boleh ya. Iya, dibatasi Jadi saya pasang iklan di sosial media. media sosial. Ya. Nanti Tuhan tentunya ke situ. Ya. Dan puji Tuhan Sekarang ada aja lah pokoknya berkat tiap hari. ada aja. Iya. Tiap hari pasti ada. Tiap hari pasti ada. Wow, dahsyat. Tapi hari ini khusus syuting ngopi ya. Iya. Dahsyat ya. Jadi kita tidak pernah tahu sebenarnya cara Tuhan itu memelihara kehidupan kita. Kita dulu berpikir, harus lakukan ini. Dengan kerja harus kunjungi sini, nyeles ke sini, ya toh, marketing ke sini, ketemu orang ini. Tapi sekarang ternyata Tuhan memberikan tuntunan, memberikan hikmat melalui media sosial yang bisa dikerjakan dari rumah, ya toh, tidak perlu ketemu orang. Tapi karena ada Tuhan memberkati di sana, pelanggan baca, ini ada, ternyata ini ada. Akibatnya ada di kontak. Sebetulnya yang paling parah yang bulan lalu. Bulan kemarin? Iya, bulan kemarin kan orang baru kaget yang kena COVID ya. Iya. Jadi semua bisnis turun ya. Iya, betul. Ekonomi Tapi turun semua. saya bersyukur bulan lalu malah pekerjaan saya yang paling ramai. Oh iya? Iya. Jadi satu bulan itu bisa dapat hampir 7 proyek. Wow. Sampai saya harus keluar kota. Nah pada waktu itu saya nggak ada pegawai. Yang sebelum dapat pegawai itu saya harus keluar kota. Saya sampai pinjam pegawainya kakak saya. Oh gitu. Untuk bantu saya kerja. Membantu. Iya. Karena banyaknya job, Banyak job sampai project harus keluar yang harus kota. dikerjakan. Iya. Gini, saya melihatnya begini. Mungkin ya, ini kan kita berandai-andai. Mungkin ya,
karena kebanyakan orang sudah di rumah, ngerti ini urusan pompanya, urusan internal kan yang butuh dibenahi semua. Jadi mereka tiba-tiba aku tahu ada masalah di rumahnya dan kemudian mengorder jasa yang seperti dikerjakan oleh Pak Rifa ini. Artinya begini, di balik situasi COVID ini ternyata bagi Pak Rifa dia bisa menikmati Tuhan membukakan jalan, justru memberkati luar biasa. Dia bisa merasakan bahwa ya bagi orang ini krisis, bagi orang ini resesi, tapi bagi Pak Rifa karena dia percaya kepada Kristus, Bapa sangat mengasihi dia. Betul. Dan dia memastikan bahwa ini bukan resesi dan jadi apa? Resepsi. Artinya dia bisa pesta, makan, artinya bersuka cita karena dia menikmati berkat Tuhan. Keren. Nyanyi dulu. Saya mau makan itu nanti dari tadi pengen makan. Ayo makan. Iya. Kopi dulu. Selalu bersyukur. Enak loh. Mantap. Empuk. Berarti memang justru di hari-hari COVID ini kita mesti banyak memahami bahwa sebenarnya yang membuat kita susah itu adalah sudut pandang kita, benar nggak? Betul. Kalau kita fokus kepada resesinya tadi, kita fokus kepada masalahnya, kepada tantangannya, pasti kita tidak akan bisa damai sejahtera, tidak bisa akan enjoy, tidak akan bisa happy. Tapi pada waktu kita fokus kepada Tuhan yang mengasihi kita, tidak percaya Dia punya rencana yang indah dalam kehidupan kita, sehingga kita memahami bahwa kita bisa menikmati resepsi itu tadi. Amin. Menikmati justru di keadaan resesi kayak gini kita bisa melihat berkat-berkat Tuhan yang berlimpah. Wah, dasar. Secara kerohanian sendiri gimana nih Pak Rifa? Secara kerohanian kita kan sudah harus ibadah dari rumah nih. Biasanya kan kita fellowship di gereja setiap hari Minggu ya toh, atau di acara GLC kita kan berfellowship bareng. Secara kerohanian sendiri Pak Rifa ini bagaimana di tengah-tengah COVID ini kan harus ibadah online, tidak ngumpul dengan teman-teman. Gimana? Kan kita sudah harus hampir sebulan lebih ya. Karena pribadi di gereja ya, 2 bulan ya. Ya selama 2 bulan itu sih kalau setiap minggu saya mengikuti ibadah online di rumah. Tapi secara kerohanian sih malah kita lebih dekat sama Tuhan ya. Karena setiap malam dalam kondisi seperti ini kita harus lebih minta kepada Tuhan berkatnya. Walaupun kita tahu bahwa berkat sudah menjadi bagian kita, tapi Tuhan lebih suka kalau kita minta karena Dia lebih dipermuliakan seperti itu. Jadi kayak gini justru memang kita harus lebih dekat sama Tuhan. Betul. Semakin banyak fellowship pribadi dengan Tuhan ya. Iya. Karena ya tadi itu dikatakan minta. Kalau kita kan bilang mintalah maka kamu pasti menerimanya. Betul. Dia Bapa yang baik tidak mungkin memberikan ular beracun kepada anaknya yang minta roti, tidak mungkin memberikan kalajengking kepada anaknya yang meminta makanan. Dia pasti memberikan. Jadi kadang-kadang kita tidak mendapatkan apa yang kita inginkan karena kita nggak minta. Betul. Benar nggak sih? Betul.
kita nggak bisa dapatkan apa yang kita inginkan, tapi kan kita nggak minta. Padahal dia Bapa yang baik, dia ingin beri. Tadi yang Pak Rifa katakan, kenapa kita harus minta? Supaya kita supaya Bapak dipermuliakan. supaya Bapak semakin dipermuliakan. Benar. Karena kita menyadari waktu kita dapat itu, oh ternyata Tuhan mengasihi saya. Iya. Ternyata Tuhan memberkati kehidupan saya. Maksudnya Bapak dipermuliakan adalah kita menyadari bahwa apa yang kita minta kita terima dari Bapak, dan kita bisa mengucap syukur karena kebaikan dan berkat yang Bapak berikan dalam hidup kita. Aku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapakku yang setia. Pelajaran yang didapatkan dari sharing-sharingnya Pak Rifa hari ini. Itu tadi, kalau kita mau bisa rest, misalnya kan. Percaya ini kepada Tuhan. Ya. Kalau segala pekerjaan ini diserahkan kepada Tuhan, itu pasti semuanya akan lancar-lancar. Amin. Nah, aku pikir begitu. Jadi tidak salah juga kalau kita masa pandemi ini kita bisa lebih setia lagi berdoa. Hubungan dengan Tuhan lebih kuat lagi ya. Lebih kuat lagi. Jadi kita semakin punya fellowship dengan Tuhan. Secara pribadi. Dan saya semua itu pasti Tuhan jawab semua doa. Amin. Saya ada mau menambahkan. Oke, silakan. Restnya tapi bukan rest di rumah ya. Kita harus tetap menjalani pekerjaan kita karena Tuhan tetap turut bekerja dalam pekerjaannya kita. Rest yang seperti itu. bukan rest tidur. Iya. Dan apalah. Soalnya anjuran pemerintah kita harus di rumah, suruh tidur di rumah nih. Gimana? Betul. Oh, tapi tetap dengan cara safety, harus pakai sanitizer, harus pakai masker. Jadi artinya rest itu berarti kita tidak ngoyo gitu loh. Kita tidak stres, kita tidak aku pokoknya apa ini, betul-betul kita, dan apa yang kita bisa kerjakan, kita kerjakan dengan sungguh-sungguh, ya toh? Apa yang bisa kita lakukan, kerjakan itu dengan sungguh-sungguh, dan kita tahu bahwa kita dalam penyertaan Tuhan, otomatis dalam kita mengerjakan kita tidak dalam tekanan, kita tidak stres, betul ya. Jadi seperti itu, kita benar-benar harus, yang penting dekat dengan Tuhan, karena firman Tuhan berkata dalam tinggal tenang dan percaya, di situ terletak kekuatan. Nah, kekuatan dari Tuhan itulah yang kita pakai itu bekerja sehingga kita bisa mengerjakan segala sesuatunya dengan berhasil. Pak Rifa, apa nih yang mau disampaikan buat teman-teman yang nonton? Gitu, jadi message terakhirnya khususnya mereka yang sedang bergumul sebagai seorang pengusaha misalnya dengan terhadap karyawannya, apa nih yang bisa mau saya sampaikan adalah dalam kondisi seperti ini kita harus selalu sukacita walaupun keadaan dunia orang bilang lagi menurun ya. Tapi kalau kita tetap percaya, kita tetap bersyukur, pasti Tuhan memberkati kita. Pasti pertolongannya itu tepat pada waktunya. Yes. Itu aja sih. Kita dan Pak Rifa sudah mengalaminya. Yes. Pak Rifa sudah mengalaminya sampai kita mengundang ke kopi susah sekali loh Mas. Saya berapa kali kontak cancel terus. Sorry saya ada job di sini. Tapi hari ini dia meng-off-kan diri untuk datang ke tempat ini, satu kehormatan bahwa ini lagi. Jadi satu anugerah, satu kehormatan bisa sharing bersama-sama dengan saudara-saudara dalam program ngopi hari ini.
tadi message yang sangat luar biasa. Di tengah resesi, anak-anak Tuhan itu pasti bisa resepsi. Jadi kalau Pak Rifa pengalamannya, dia bersuka cita, dia tetap percaya, jalani apa yang bisa dikerjakan, maka tangan Tuhan pasti bekerja, menolong, melindungi, ya pasti. Jadi sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan sepanjang kita berjalan bersama dengan Tuhan. Benar nggak sih? Kalau mindset kita aja. Mindset kita gimana? Jelasin dong, Mas. Ya mungkin secara mindset kita, keadaan seperti ini kita sulit kan. Ya, kan? Faktanya sulit ya. Tapi kalau kita fokus sama masalah kita, itu akan pusing sendiri. Tetapi kalau kita mindset kita, pikiran kita fokusnya sama Kristus yang mengasihi kita, semua pasti kita lebih iya. Wow, dahsyat ya. Teman-teman, saudara-saudara yang dimanapun saudara berada pada hari ini yang sudah menyaksikan program Ngopi edisi hari ini bersama Pak Rifa Kurniawan, bintang tamu kita yang sudah menyaksikan. Dia seorang pengusaha di mana dia bertanggung jawab terhadap karyawan-karyawannya, ya. Sedapat mungkin tidak melakukan PHK, malah dia mencari karyawan. Ya. Ketika perusahaan lain PHK karyawan, dia malah nyari karyawan. Nah, dia memiliki sebuah pengalaman dengan Tuhan bahwa ternyata di situasi seperti ini adalah Tuhan menunjukkan kuasanya dengan cara memberkati, memberikan dia begitu banyak job. Dari justru sebelum COVID malah lebih sepi. Iya. Tapi setelah COVID ini lebih ramai. Jadi maunya COVID berlalu apa enggak sih, Mas? Berlalu. Tapi apapun itu, mau berlalu atau mau berhenti, yang inti bukan berlalu atau berhentinya, tapi yang penting adalah kita bersama dengan Tuhan. Kita ada di dalam Kristus, kita dalam perlindungan Tuhan. Percuma berlalu tapi kita di luar Kristus juga tertekan, kita juga stres. Tapi ada COVID, ada pandemi, tidak ada pandemi, kita bersama dengan Tuhan, hati kita sukacita, hati kita penuh damai sejahtera, hati kita senantiasa melimpah dengan anugerah, sehingga apapun yang kita kerjakan kita dapatkan keberhasilan, kita dapatkan kemurahan Tuhan yang luar biasa. Teman-teman, di mana saudara berada, inti dari pembicaraan kita pada hari ini adalah tetap tenang di dalam Kristus, tetap percaya kepada Tuhan. Di saat orang lain mengalami ketakutan, di saat orang lain menjadi khawatir, di saat orang lain bingung harus berbuat apa, tetapi saudara dan saya, kita adalah anak-anak Tuhan. Kita ada dalam rencana Tuhan. Rancangan Tuhan buat saudara dan saya bukan rancangan kecelakaan. Rancangan Tuhan buat saudara dan saya bukan rancangan penderitaan. Rancangan Tuhan buat saudara dan saya bukan rancangan malapetaka, tapi rancangan Tuhan adalah rancangan yang penuh damai sejahtera, hari depan yang penuh dengan harapan. Rancangan Tuhan adalah Dia memberikan kita hidup, bukan hidup yang biasa-biasa, tapi hidup yang penuh dengan berkat Tuhan yang berkelimpahan. Itu adalah janji-janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, untuk kita bisa mengalaminya, yaitu kita tetap dekat dengan Tuhan. Pak Rifa tadi menyampaikan, minta dong, jangan lupa minta, gitu loh. Supaya kalau kita meminta, Bapa memberikan, kita makin mempermuliakan namanya. Karena Dia ya Bapa yang baik, Dia pasti memberi segala sesuatu yang kita butuhkan di dalam kehidupan ini. Teman-teman ngopi semuanya, dimanapun sudah berada, tetap semangat, tetap percaya. Hari ini saya mau berdoa buat teman-teman pengusaha, khususnya pengusaha yang mengasihi Tuhan. Engkau ada dalam kasih karunia Tuhan. Saya percaya, kami tahu hatimu bertanggung jawab bukan cuma untuk kehidupanmu dengan keluargamu, tapi engkau juga mau bertanggung jawab buat kehidupan karyawan-karyawanmu. Mungkin engkau berusaha memikirkan bagaimana cara untuk tidak mem-PHK mereka atau menurunkan pendapatan mereka. Tetapi saya mau berkata kepada saudara, berharaplah kepada Tuhan, mintalah kepada Tuhan, percayalah Tuhan pasti buka jalan, memberikan yang terbaik, memberikan tuntunan yang terbaik, sehingga tanggung jawabmu sebagai pemimpin, sebagai pengusaha, ya, sebagai anak-anak Tuhan, engkau tetap menjadi terang, tetap menjadi berkat. Saya mau berdoa di dalam nama Yesus, apapun yang kau kerjakan dibuat Tuhan berhasil. Amin. Engkau Tuhan memberikan engkau hikmat, Tuhan engkau memberikan engkau solusi, Tuhan memberikan engkau kemurahannya, bahkan berkatnya berlimpah-limpah dalam kehidupanmu.
Kau mendapatkan proyek-proyek yang baru, tender-tender yang baru. Aku berdoa di dalam nama Yesus itu terjadi. Karena engkau ada dalam kasih karunia. Karena Tuhan sangat-sangat mengasihimu. Seperti Pak Rifa, di tengah resesi dia bisa merasakan resepsi berkat Tuhan yang berlimpah. Saya berdoa, kita semua, saudara semua, Amin. kita malah menikmati berkat-berkat Tuhan yang melimpah di tengah kondisi pandemi seperti ini. Saya berdoa, saya percaya di dalam nama Yesus, shalom atas Tuhan, shalom Tuhan atasmu dicurahkan berlimpah-limpah. Tetap tetap percaya, kasih karunia Tuhan senantiasa melimpah dalam kehidupan kita. Yuk kita nyanyi sama-sama. Boleh dimakan Pak Rifat? Ya. Makan aja. Sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. anggur sukacitamu melimpah dalamku. Ku menari dan bersuka, pujimu di setiap waktu, sebab sungai sukacitamu ada dalamku. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu, mengikutimu Tuhan dalam kegerakan bumi, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah join program Ngopi pada hari ini. Jangan lupa like, share, subscribe YouTube GCCC Surabaya Kreatif Media. Di YouTube channel YouTube ini ada begitu banyak kabar baik yang saudara bisa dengarkan. Di tengah-tengah pandemi ini kita mendengarkan kabar baik. Firman Tuhan berkata itu manis buat jiwa, itu sehat buat tubuh. Kabar baik bahwa Yesus mengasihi kita dalam rencana Tuhan yang sempurna. Terima kasih sudah ngopi bareng bersama kami. Ngopi bareng Dave dan Mas Yo. Mengalir bersamamu, bersuka di dalammu. Terima kasih yang sudah sponsor. Tuhan Yesus memberkati senantiasa dalam kegerakanmu, melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. Sebab hanya Tuhan yang membuat sukacitaku penuh. 50% pegawai saya pulangkan. Pulang itu dalam arti kata secara halus, yaitu ya saya PHK. Tetap berdoa sama Tuhan, terus tetap percaya, rest lah yang pasti. Panik. Terus ingat, oh iya, saya ini punya Tuhan. Baru Tuhan bilang, tenang. Amin. Terus dia kasih hikmat. Ya. Ini pakaian hikmat.